Siang semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Burus Teguh. Saya dari kelompok 5 dan di sini kelompok saya akan memaparkan sebagian dari hasil diskusi kami mengenai etika penelitian. Kami dari kelas 2A31 dengan dosen pengampu Pak Dedi Holden Simbolan. Etika penelitian. Etika penelitian adalah dilansir dalam halaman Poltekkes dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat, refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Manfaat etika penelitian. Etika penelitian memegang peranan penting karena berhubungan dengan tata krama dalam bersosialisasi, sama halnya dengan pengumpulan data secara tidak langsung atau pustaka. Kita membutuhkan sumber atau kutipan data yang kita ambil untuk menghindari penyebutan plagiat. Tujuan prinsip etika penelitian. A. Mengatur perbuatan manusia. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. B. Membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin atau aturan yang berlaku. C. Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindar dari perbuatan yang salah atau buruk. D. Menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. E. Meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Prinsip etika penelitian. A. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu, termasuk privasi dan kebebasan individu. Keadilan bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik, sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan risiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Jadi, harus diperhatikan risiko fisik, mental, dan risiko sosial. B. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan peneliti sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi atau benefit vision. C. Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek. Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera. Kode etik penelitian. Kode etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini terjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun, yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tataan di masyarakat. Norma hukum mengenai pelanggaran sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi etika dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Kode pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, peneliti harus menunjang sikap ilmiah yaitu 1. Kritis, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji. Yang kedua, logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul. Dan yang ketiga, empiris, yaitu memiliki bukti nyata dan absah. Kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cangkupan dan batasan yang diperkenalkan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya.
berlandasan tujuan mulia dan berupa penegak berhak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Harus diperhatikan bahwa kita tidak berkeberatan jika kita berada pada posisi responden. Dengan demikian, perlu dibuat aturan seperti 1. Peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian yang ada. Yang kedua, pelaksanaan penelitian mengikuti metode ilmiah yang kurang lebih baku dengan semua perangkat kebenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh. Kode ketiga, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian dengan asas manfaat diantaranya. Yang pertama yaitu hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya. Kedua, menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lain, khususnya peralatan yang mahal, tidak dapat diganti dan butuh waktu panjang untuk pengadaan kembali agar tetap bekerja baik. 3 yaitu menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan karena penyalahgunaan bahan yang berbahaya yang dapat meningkatkan kepentingan umum dan lingkungan. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dalam membaca atau mengucapkan, kami mohon maaf dan kami sangat menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.